semua. Baik, di sini ya, yaitu tempat produksi pupuk kita, yaitu yang sangat sederhana sekali, seperti yang saya katakan tadi. Mulai dari pinggirannya seperti ini, atapnya juga seperti ini. Untuk lokasinya ya seperti ini. Ini mungkin lebih sederhana dari yang tadi, ya toh, kalau tadi atapnya pakai seng atau baja ringan, ya kita hanya menggunakan terpal. Ini yaitu hasil daripada produksi kita, yaitu urea cairnya. Karena kita sudah melakukan beberapa kali proses, jadi ini terpalnya ini sudah rusak untuk tutup di depan tadi, makanya ini diambil untuk tempat yang sudah jadi. Ini tinggal mengaplikasikan saja. Ini yang sudah jadi bagian cairnya, ya. Ya, memang kelebihannya kalau dari terpal itu salah satunya mudah sobek. Ya, kalau kegaruk dikit aja kan mudah sobek. Itu kelebihan. Jadi kudu hati-hati pas proses pengolahannya maupun proses panennya, ya. Karena mudah sobek, mudah bolong. Ya, semua kan ada positif negatifnya ya, kelebihannya gitu. Yang paling penting itu satu, bawah ini ya, lantainya ini harus ada kemiringan kurang lebih 20 cm. Sana lebih tinggi, sini lebih rendah. Nanti biar airnya ke sana semuanya. Ada 3 tempat untuk memanen airnya. 1, 2, 3. Diberi keran. Ini karena terpalnya diambil, ya, jadi di situ bekasnya itu. Bekas pipanya. Kira-kira ya. Untuk pupuk cair bisa disimpan berapa lama? Untuk hasilnya ini semakin lama penyimpanan akan semakin baik. Jadi misalnya 1 tahun dipakai Malah lebih baik tambah lagi. Jadi kelebihan dari fermentasi itu, makin lama masanya penyimpanannya makin bagus kualitasnya. Tanpa expired. Ya, ya. Kalau kita katakan tidak ada expired ya. Gitu. Tapi kan kalau kita bikin lama-lama nggak dipakai eman juga kan gitu. Karena yang dikhawatirkan kalau udah lama disimpan jadi Rusak. ya, enggak Busuk. tidak berfungsi lagi kalau Malah tambah dipakai. Bagus. Malah apa? Ciri-cirinya biasanya keluar belatungnya atau maggot. Maggot dengan sendirinya dia. Karena nutrisinya masih tinggi di sini. Jadi masih ada maggotnya malahan. Mana contohnya Mas? Malah hidup. Kalau masih ada Depan mungkin ya. Ini kan baru. baru. Ya ini baru. Jadi ada maggotnya banyak, makin banyak maggotnya. Ya, Iya. Coba ambil yang ada maggotnya yang di depan. di depannya. Ya. Itu keluar maggotnya dia. Enggak apa-apa. Ini karena masih baru, ini belum keluar maggotnya. Yang di depan yang lama itu maggotnya banyak sekali. Apalagi terbuka sedikit, maggotnya berkembangnya cepat. Bisa diambil, Mas? Jadi. Ayo Mas dibantu ambil yang ada maggotnya satu. Belum. Ayo. Bentar ya. Oh, ada tokek. Ya, ini. Berapa? Hebat, berapa orang? Iya, air panas. Apakah itu nggak bisa itu untuk itu aja. Makanya saya kejarnya itu di katalis gitu. Iya, soalnya kan lebih sempurna itu yang sempurnakan itu ya organik. Ya, ini di dalamnya ada maggot. Ada maggotnya. Yang semakin lama ini akan semakin besar. Maggotnya.
Kalau yang ini kan masih tertutup, yang terbuka sedikit itu malah banyak sekali magnetnya. Ini ciri-cirinya berarti nitrogennya tinggi atau proteinnya tinggi. Ini kan diambil buat pakan juga kan bisa. Iya, kayak ulat. Maggot itu makanan apa, burung ya biasa? Ya, ambil aja. Atau makanan ikan. Iya, ikan. Tahu kan maggot ya? Tahu ya, yang ibu-ibu tahu nih ya? Mau megang maggot? Udah tuman, Ciri-cirinya fermentasi ini atau proses pembuatan pupuk ini nanti ditandai oleh satu jamur. Ketika sudah ditutup ini muncul beberapa hari, mulai dari 3 hari sampai 10 hari ini keluar jamurnya putih-putih, itu tandanya jadi. Dan di sekitarnya ada maggot banyak sekali. Nah, ini jamurnya tonton putihnya ini ya. Ya, Nih muncul jamurnya nih. putih. Ini cari jadinya nih. Ya ini jamurnya ini ciri jadi ya. Itu 1-3 hari seminggu kemudian timbul jamur begini dan sekitarnya ada maggot. Itu bagus berarti. Nah ini salah satu yang tanyakan tadi teman kita masalah katalisnya. Nah katalis ini memang tadi kami jelaskan belum kita bisa bukakan sekarang untuk resep pembuatannya katalisnya ini. Kalau mau dikerjasamakan teman-teman nggak perlu beli katalis, kerjasama aja. Siapkan aja tempat seperti ini, disiapkan, kemudian bahan baku tadi, koi ayam, urin sapi, urin kambing disiapkan. Nah, katalisnya dari kita bentuknya kerjasama, ada MOU-nya. Nah, nanti bayarnya kapan? Untuk katalisnya ini. Nah, setelah teman-teman merasakan, kemudian ada yang memanfaatkan, petani juga ikut beli, dihitung aja. Kalau di sini harganya teman-teman petani itu yang jual, yang bikin begitu rata-rata 1 liter 25.000. Biaya produksinya tidak lebih dari 15.000, gitu kan? Masih ada 1 liternya itu, mohon maaf, 10 ribuan. Nah, itu untuk yang kerja dan sebagainya kan. Kemudian NPK padatnya harganya 30.000, berarti 1 kilo cuma 1.000 rupiah. Nah, itu nanti kalau sudah habis mau produksi kedua, ya bisa putaran keduanya, yang pertama bayar kan, bisa begitu ya kan, untuk katalisnya. Jadi mohon maaf sekali, katalisnya ini belum bisa kita bukakan. Ini prosesnya memang agak ribet, agak sulit. Dan memang yang banyak perusahaan-perusahaan nyari juga ini katalis. Butuh katalis. Nanti ngomong saja sama Pak Yusuf atau Pak Nov ya. Ya, Ya, kami butuh insya Allah segini. siap gitu. nanti Pak Nov sama Pak Yusuf. Ya, jadi itu teknis aja. Teknis Ya, aja. sekali kirim itu satu adonan gini kan 500 liter. 500 liter berapa galon Mas? 32 galon. Karena 1 galon ini rata-rata kan 15 liter ya. Nah, jadi teman-teman kalau butuhnya ini 500, berarti butuh 30, butuh aja petani yang 30 orang. Bikin, ya padahal mau dibikin skala kecil gitu kan, itu teknis bisa aja. Tapi sekali mendatangkan minimal itu 500 liter gitu ya, gitu kan. Jadi sedikit Kayak aja kemarin kita dari di Lebak tadi itu, kita gambarannya bikin gitu. cuma 150 kilo. Yang pakai tong yang 150 kilo. Kotoran ayamnya, pedagingnya cuma 20 kilo. Kemudian ayam petelurnya 5 kilo. Urin sapinya 20 liter, urin kambingnya 5 liter, katalisnya cuma 25 liter. Kan gitu ya kan. Iya. Itu bikin skala ke kecil. Ada masalah, bisa semuanya nanti dikomunikasikan aja dengan Pak Nop atau Pak Yusuf. Ya, jadi minimal teman-teman terinspirasi dulu lah. Iya, soalnya dulu saya yang jadi kendala itu ya tadi itu yang apa, yang di katalis itu yang penyempurnanya apa gitu. Ternyata kan di sini ada pengalaman, ternyata yang kurangnya itu yang ada di katalis itu. Iya. Emang sih dulu pernah mencoba, ada suatu kelompok mencoba, ketika baunya itu agak mirip gitu, makanya saya apa mikroorganismenya di mana gitu, apa yang bahan-bahan yang dibutuhkan gitu, apakah di sekeliling kita atau kita beli juga dari apa gitu, dari toko, dari mana gitu ya, itu yang jadi penasaran. Iya. Kalau mikroorganisme itu perlu kita pahami, setiap bahan itu makanan itu mesti ada mikroorganismenya atau bakterinya, mesti ada. Iya. Yang setiap hari yang kita konsumsi kue tadi itu juga ada mikroorganismenya, ya kan. Nah, masalahnya kecepatan kelipatan tumbuhnya. Ya. Itu ada yang 10 pangkat 2, ada yang 10 pangkat 3 mikroba pertumbuhannya kan. Yang paling bagus 10 pangkat 10. 10 pangkat 10 itu 10, nolnya 10 lagi. Berarti berapa miliar pertumbuhannya gitu kan. Nah, pertumbuhan. Nah, kelebihan dari katalis itu begitu, pertumbuhan proses bakterinya itu tinggi sekali. Iya. Kalau Ya. untuk yang manual yang itu kan agak Lambat karena gitu pertumbuhannya kan Iya. sedikit. 10 pangkat 1 lah bisa jadi gitu. Cuma 10. Ya, gitu. Kalau 10 pangkat 10 kan berarti nolnya 10 ditambah 1. Kalau ini Berapa Pak itu? untuk bangunan yang seperti ini itu mandiri apa diberikan oleh pemerintah? Yang ini kan Ini mandiri murni. Jadi
biaya untuk membuat seperti ini maksimal 7 juta. 7 juta. Maksimal 7 juta untuk tempatnya saja. Ya mungkin kalau lebih ya 10 juta lah, anggap aja seperti itu. Kalau yang seperti tadi pakai seng tadi mungkin sekitar 20 juta. Ada yang lebih ekonomis lagi, itu bawahnya hanya tanah atau bata yang diratakan. Kalau saya dulu bawahnya itu pakai anyaman bambu, Pak. Jadi pakai anyaman bambu biar airnya itu keluarnya cepat, ya dibuang, nggak dimanfaatin ya yang kayak gini. Ini juga jadi pengalaman juga bagi saya untuk itu, Kak. Makanya ketika ini airnya jangan dibuang. Kemarin juga kata Pak Bayu, oh ya sayang kalau kamu kan dibuang ya. Kan saya nggak tahu gitu kan, nggak tahu manfaatnya gimana. Terus penyiramannya pakai apa saja. Kalau saya kan pakai M4 dulu. Nah, pakai M4, cuman pakai M4 dibolak-baliknya pakai cangkul. Jadi kalau pakai terpal tadi kan saya nanya apakah dibalik atau enggak. Ternyata enggak di sini gitu. Berarti mengurangi tenaga dan ya pekerjaan itu gitu. Jadi lebih gampang, lebih efisien, lebih cepat di sini gitu. Lebih kan. cepat juga ya. Karena hanya 4 hari ini sudah selesai fermentasinya, sudah muncul jamurnya, sudah muncul magotnya, tinggal hari kelimanya dikeluarkan airnya, dipanen. Jadilah ini. Proses pemanenan ini 5 hari sampai 10 hari. Hari kelima sampai hari ke-10. Setelah itu padatnya tinggal memasukkan ke karung. Simpan. Iya. Bisa langsung dipakai langsung ke lapangan. Pakai di lapangan dan aman untuk seluruh tumbuhan. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang tanyakan teman-teman? Silakan. Kalau yang di pabrik yang tadi itu pakai kemiringannya lagi ya? Sama. Ya sekitar 20 cm ada kemiringannya. 20 cm biar turun ke depan. Ya agak miring. Mungkin kita langsung ke tempat lahan sawi di belakang sana. Ini merupakan praktek atau penanaman kita untuk sehari-hari. Sehari tanam, sehari panen. Setiap hari panen. Tapi mohon maaf ini tadi karena bibitnya itu kemarin itu kehabisan, jadi masih kecil-kecil sekarang pembeniannya. Jadi ini masih tersisa beberapa saja. Mungkin nanti untuk ukurannya ya, ukuran tanamnya kita menggunakan 10 kali 15. 15 jaraknya antar tanaman, kesananya 10. Bisa langsung dilihat ke sana karena ini lokasinya panas ya. Ya sawinya tidur. Oke. Ya monggo langsung.